Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas sebuah film Hollywood. Oh, bukan, ini film Bollywood yang berjudul Minal Murali. Mungkin kita sering melihat superhero menggunakan penyang mewah, penuh dengan teknologi seperti yang terjadi di semesta ACDC. Tapi ternyata di belahan bumi yang lain, di semesta yang berbeda dengan kultur yang berbeda, superhero tidak harus berpakaian mewah. Bahkan jauh dari kata wah. Kisah superhero yang satu ini unik dan menarik untuk disimak. Siapkan snack dan minuman, layar sinema akan dimulai. Film ini menampilkan dua tokoh utama yaitu Jason, seorang pemuda modis yang bercita-cita menjadi penjahit sukses di Amerika. Tokoh antagonisnya adalah Shibu, seorang pengangguran yang mengejar cinta lama meskipun dia sudah menjadi milik orang lain. Karenanya, di kampung dia dikenal sebagai pria gila. Adegan diawali dengan Jason yang sedang berfoto untuk pengurusan paspor ke Amerika melalui temannya, Biji, si jago karate. Jason mempunyai pacar bernama Vinci, anak seorang inspektor polisi. Sayangnya, Pak Inspektur tidak menyetujui hubungan Jason dengan Vinci. Dia bahkan sudah menjodohkan Vinci dengan Anes. Ya, meskipun Anes seorang pemuda culun, tapi karena berasal dari keluarga yang kaya, Inspektur dengan senang hati menjodohkan Vinci dengan Anes. Hari itu merupakan hari yang spesial di mana 3 planet berada dalam posisi sejajar. Hal ini kemungkinan menimbulkan keanehan fenomena alam. Demikian kata seorang pakar astronomi. Malam itu Jason mendatangi Vinci dengan menyamar sebagai Sinterklas. Jason berencana untuk membatalkan pertunangannya dengan Anes. Jason berjanji jika dia sudah menjadi orang sukses di Amerika, dia bisa mengangkat derajat Vinci menjadi orang yang terpandang, bahkan di seluruh negeri India. Tiba-tiba ayah Vinci datang bersama Anes untuk melakukan pertunangan Anes dan Vinci. Jason yang tidak terima berteriak kepada orang-orang untuk membatalkan pertunangan Vinci dengan Anes. Pada saat yang sama di malam hari, Shibu, si pemuda gila, memegang foto Usa, sang mantan yang sudah menjadi istri orang lain. Shibu pergi ke sungai untuk menenangkan, melihat Usa yang kembali pulang kampung. Tapi dia cukup puas dengan hanya melihat Usa dari sungai. Malam itu, ketika terjadi kesejajaran 3 planet, mempengaruhi medan elektromagnetik di muka bumi, menyebabkan petir dan guntur. Petir dan guntur yang membawa anomali alam ternyata menjambar Jason dan Shibu. Keduanya langsung terkapar pingsan. Hal ini menimbulkan kegemparan di seluruh kampung. Keluarga dan teman dekat Jason langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Oh, di India ternyata ada puskesmas ya. Setelah diperiksa, ternyata Jason tidak mengalami gangguan apapun. Tapi berlawan dengan Shibu yang hidup sendirian. Malam itu Shibu langsung pingsan terkena sambaran petir. Tapi untungnya pagi hari Shibu bisa bangun. Shibu yang badannya masih lemas merangkak untuk sampai ke rumahnya. Di rumah, dia kembali pingsan untuk waktu yang agak lama. Siang itu ketika Shibu menggigil, terjadi keanehan di rumah Shibu. Seluruh barang-barang bergetar seperti gempa bumi. Temannya yang menyaksikan hal ini dengan ketakutan membangunkan Shibu karena mengira ada gempa bumi di tempat itu. Oh, untungnya setelah mereka berlari keluar, gempa tersebut menghilang. Beberapa hari sesudahnya, Jason mendatangi Biji, sepertinya nama yang aneh, untuk mengurus surat imigrasi. Biji adalah teman wanita Jason. Selain membuka jasa pengurusan, Biji juga seorang guru karate. Di tempat Biji, Jason mulai merasakan efek samping dari sambaran petir. Dia mulai mengeluarkan dahak berwarna abu-abu. Malamnya Jason merasa kurang sehat, susah tidur dan merasa gerah. Ketika Jason berusaha membuka jendela, tanpa diduga seluruh tembok tempat jendelanya roboh. Hal yang hampir sama terjadi ketika Jason mau mematikan air. Yang terjadi malah sebaliknya, kamar mandi pun menjadi hancur. Jason mempunyai kakak angkat wanita yang menikah dengan polisi. Siang itu terjadi KDRT di rumah kakaknya karena masalah sepele. Karena sudah keterlaluan, akhirnya Jason turun tangan. Tapi karena Jason belum menyadari kekuatan barunya yang berasal dari sambaran petir itu, iparnya yang seorang polisi menjadi terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Wah, parah juga si Jason. Di tempat lain, Shibu juga merasakan keanehan yang sama. Semenjak terkena sambaran petir, dia bisa merasakan kemampuan telekinesis, yaitu kemampuan untuk bisa menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya.
Sibu menjadi bersemangat dan melatih kemampuan barunya dengan menggerakkan beberapa benda sekaligus, membobol jendela di tembok, menarik pisau logam dari jarak jauh ke tangannya seperti kemampuan yang dimiliki oleh Magneto. Pada saat yang sama, keponakan Jason yang bernama Josemon memberitahunya bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki Jason berasal dari sambaran petir. Josemon, bukan Doraemon ya, menjelaskan bahwa orang yang selamat dari sambaran petir biasanya memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata manusia normal. Ada yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan, kecepatan, keakuratan, dan kekuatan. Rata-rata mereka menjadi pahlawan super dan tinggal di Amerika. Hanya ada satu di India, yaitu Jason, paman Josemon. Karena percaya dengan kata-kata Josemon, Jason mulai mencari tahu apa saja kemampuan super yang dimilikinya, mulai dari akurasi, kekuatan, dan kecepatan. Bahkan Jason penasaran apakah dirinya bisa terbang seperti Superman. Tapi setelah mencoba dari pohon tinggi dengan ditemani Josemon, akhirnya Jason tahu dia tidak bisa terbang. Setelah mengetahui beberapa kemampuan superhero-nya, saatnya Jason beraksi. Dia mendatangi pasar malam dan dengan kemampuannya, dia berhasil menang banyak. Jason membagi-bagikan hadiah-hadiah yang dimenangkannya kepada kakak angkatnya, kepada Busy, dan juga Josemon. Di tempat lain, Sibu berjalan ke kota untuk mendatangi Usa, cinta lamanya yang tidak kesampaian. Dia mendatangi Usa yang sedang melamun. Tapi diusir oleh Usa karena dianggap mengganggu. Usa saat ini sedang kesulitan. Anaknya hasil hubungan dengan Dasan menderita penyakit tumor dan harus segera dioperasi. Tapi sayang, Dasan tidak mempunyai uang untuk menebus biaya operasi anaknya. Dalam keputusasaan, Dasan mengikhlaskan Usa diambil orang lain, asalkan anaknya bisa selamat. Keputusan ini tidak diterima oleh Usa, karena Usa tidak bisa memilih antara Dasan dan anaknya. Usa mencintai keduanya. Akhirnya Usa hanya bisa bersedih meratapi nasibnya yang malang. Jason menerima kabar bahwa verifikasi suratnya ditolak oleh kedutaan. Dia mendatangi kepala inspektur menanyakan mengapa dia menolak verifikasi Jason. Kepala inspektor yang juga merupakan ayah Binsi menjawab bahwa dia tidak suka Jason yang ayahnya tidak jelas. Ayah Jason adalah pecundang yang berasal dari kampung lain. Mengetahui hal ini, Farke yang menjadi ayah angkat Jason mengaku dia takut kehilangan Jason jika mengetahui kebenaran ayahnya. Farke mengatakan bahwa ayah Jason adalah seorang pahlawan. Dia rela mengobarkan nyawanya untuk menolong warga kampung dari kebakaran. Padahal dia sendiri tidak mengenal siapa orang itu. Hari itu ayahnya sedang memerankan tokoh superhero Minal Murali. Dalam sebuah festival, Jason merencanakan balas dendam karena ayah angkatnya sudah dianiaya oleh inspektur polisi. Dia memakai topeng dan menghajar kepala inspektur dan orang yang menghalanginya, termasuk Biji, sahabat dekatnya. Jason menggunakan nama Minal Murali, nama tokoh superhero yang diperankan oleh ayahnya di saat terakhirnya. Pada saat yang sama, Sibu merampok bank untuk membantu pengobatan anak Usa. Dia juga menggunakan topeng dari karung goni, beda dengan Magneto yang menggunakan topeng besi. Segera, kampung itu pun menjadi geger karena kasus penyerangan polisi dan perampokan bank. Nama Minal Murali menjadi tersangka utama perampokan bank. Ipar Jason yang menjadi polisi melihat topeng yang sama digunakan oleh Minal Murali dengan yang dijemur di halaman rumah. Dia curiga Jason adalah Minal Murali. Jason yang takut iparnya curiga secepatnya datang ke rumah dan menghalangi iparnya yang akan melaporkan dirinya sebagai tersangka. Jason berhasil mengecoh iparnya dengan menyelinap ke dalam bis. Dan ternyata bis itu adalah rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan Anes dan Binsi. Polisi mengumumkan bahwa tersangka perampokan bank adalah Minal Murali. Jason yang mulai menyukai Biji tidak ingin Biji membencinya dan mengaku bahwa dia adalah Minal Murali yang asli. Jason berkata bahwa meskipun dirinya Minal Murali, tapi dia bukanlah perampok bank. Seseorang yang lain pasti melakukannya. Biji yang awalnya tidak percaya dibuat percaya setelah Jason menghancurkan tumpukan bata di kelas Biji. Dasan yang putus asa tidak mendapatkan uang untuk pengobatan anaknya, akhirnya mencuri uang Jason. Jason yang mengetahui hal ini merasa sangat kecewa dan memarahi Dasan. Meskipun Dasan selama ini menganggap Jason sebagai anaknya, Farke yang menjadi ayah Jason menasihati agar Jason meminta maaf kepada Dasan.
Tapi sayang, malam itu Dasam dianiaya dengan kejam oleh Shibu yang terbakar oleh api cemburu yang lama dipendam. Shibu menulis nama Minal Murali sebagai pembunuh Dasam. Segera Minal Murali menjadi musuh masyarakat. Demo anti Minal Murali menyebar di masyarakat. Polisi segera mendapatkan penunjuk siapa sosok perampok bank melalui tangkapan CCTV yang dipasang di depan toko Anes. Ketika semua orang yang hampir mengetahui siapa perampok sebenarnya, tiba-tiba Shibu membuat keributan, berusaha merebut rekaman CCTV untuk menghapus jejak kejahatan. Tapi usahanya digagalkan oleh Jason yang berada di kantor polisi. Segera terjadi kejar-kejaran antara Jason dengan Shibu. Kejar-kejaran berakhir di dalam bis. Ketika Shibu berhasil merusak bukti terakhir kejahatannya, tapi Jason sempat menarik baju Shibu. Namun sayang, kejadian itu membuat bis hampir terjatuh ke jurang. Jason segera menyelamatkan mereka dan menulis nama Minal Murali sebagai penolong mereka. Jason yang ingat pernah merobek baju Shibu akhirnya menemukan bukti bahwa Shibu adalah perampok bank. Di saat yang sama, Shibu juga menyadari bahwa Minal Murali adalah Jason. Sementara itu polisi yang sudah menemukan petunjuk perampok bank yang sebenarnya, yaitu Shibu. Bersama dengan polisi, masyarakat berusaha untuk menangkap Shibu. Tapi dengan kekuatannya, Shibu berhasil melarikan diri. Sementara itu Jason juga ditangkap oleh kakak iparnya yang curiga bahwa Jason adalah Minal Murali. Masyarakat yang sudah marah mengejar Shibu sampai ke rumah Usa. Mereka membakar rumah dan Usa dan anaknya yang tidak bersalah menjadi korban. Namun Shibu selamat. Shibu sangat marah dan datang pada acara festival rakyat dengan menyamar sebagai pedagang balon. Dia sudah memasang banyak petasan besar yang akan diledakkan sebagai balas dendam untuk orang yang sudah membakar rumah Usa. Saat pengunjung sudah banyak berkumpul, Shibu mulai melakukan aksi balas dendam. Satu persatu dia meledakkan petasan. Hal ini membuat acara festival yang awalnya meriah menjadi kacau balau, penuh dengan ketakutan dan teriakan histeris dari orang-orang. Shibu benar-benar menjadi gila. Di tengah teriakan histeris dan kepanikan orang, dia menari dan berlari sambil tertawa. Polisi yang kekurangan tenaga sudah hampir menyerah. Mereka tidak mampu menghadapi Shibu. Pak Inspektur berharap Jason yang dianggap orang asing mau menyelamatkan para penduduk. Awalnya kakak iparnya menolak karena takut Jason bekerja sama dengan Shibu untuk menghancurkan desa mereka. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya dia setuju. Ketika mereka mau mengeluarkan Jason, ternyata kunci ruang penjara hilang. Terpaksa Jason menggunakan kekuatannya untuk menjebol pintu penjara. Akhirnya Jason bertemu dengan Shibu. Jason berusaha menghentikan Shibu dengan kekuatan yang dimilikinya. Meskipun awalnya seimbang, ternyata Shibu jauh lebih kuat daripada Jason. Pada akhirnya Jason terjepit dan diambang kekalahan. Jason hampir putus asa. Namun pada detik-detik terakhir dia teringat ayahnya yang menjadi superhero menyelamatkan orang lain yang tidak dikenalnya. Hal ini menyebabkan Jason seperti mendapatkan semangat dan kekuatannya pun pulih kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya Jason berhasil mengalahkan dan menghentikan Shibu dari kegilaannya. Para penduduk yang merasa diselamatkan oleh Jason merasa berterima kasih. Tamat. Film ini membawa nuansa baru tentang apa itu superhero. Ternyata memang superhero itu tidak harus menggunakan baju warna-warni seperti sirkus, seperti yang digambarkan dalam komik AC/DC. Menjadi superhero bukan dilihat dari pakaian yang mencolok, topeng yang canggih, tapi dari perilaku dan perbuatan nyata di masyarakat. Memiliki kelebihan dibandingkan orang lain adalah anugerah. Tapi bagaimana menggunakan anugerah untuk membantu orang lain adalah anugerah terbesar. Tokoh Shibu menggambarkan orang yang mendapat kekuatan yang besar tapi menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya untuk memuaskan nafsu pribadi meskipun dengan merugikan orang lain. Di sini tampak Shibu dalam kegilaannya bersukaria di atas kesengsaraan orang lain. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di dunia nyata banyak orang yang berbahagia atas kesengsaraan orang lain. Tugas kita adalah menjadikan dunia lebih baik, melindungi orang-orang yang dicintai seperti yang dilakukan oleh Jason. Begitulah sahabat, sebuah review dari film ini yang tentunya akan menjadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di film-film berikutnya.